Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi di materi Al-Quran. Hari ini kita bertemu. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, mari sebelum kita belajar, hari ini kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Siap belajar ya nak ya? Yuk. Hari ini kita bertemu dengan Al-Quran keempat, kelas 9, semester 2. Suratnya, Quran Surat Al-Infitor, surat ke-82. Hari ini kita ayat 1 sampai 5. Dan pembahasan kita adalah tajwidnya itu mat lazim ya, nanti kita akan bahas. Oke? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diharapkan nanti kita semua mampu membaca Quran Surat Al-Infitor. Surat ke-82 ayat 1 sampai 5, mampu menuliskan ayat dan terjemahnya, mampu memahami isi kandungan ayatnya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menghafalkan ayatnya, memahami hukum bacaan mat lazim. Oke, surat ke-82, surat Al-Infitor. Apa arti Al-Infitor? Yaitu terbelah. Ada berapa ayatnya? Ada 19 ayat. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u faddarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat idza sama'u fatarat. Idza sama, di sini kita ada matobi ya, dibaca panjang dua ketukan ya nak ya. Idza sama, tapi karena ada alif lam samsiah di sini maka langsung masuk. Hari ini tidak dipanjangkan, maka pada saat ketemu seperti ini maka tidak dipanjangkan ini ya, langsung masuk ke tasdid. Idza sama'u fatarat. Ini alif lamnya tidak terdengar dengan jelas ya nak ya, maka ini dinamakan alif lam syamsiyah. Ciri-cirinya ada tasdid di sini. As-sama'u, ini apa? Ada matobi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, maka ini hukum bacaannya adalah mat wajib muttasil. Idza sama'u fatarat. Nun sukun bertemu dengan huruf fa. Masih ingat hukum bacaannya apa nak? Iya, ikhfa ya. Ini idza sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal, sebenarnya baca panjang tapi karena ini ada alif lam qamariyah maka dia tidak dibaca. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawa, ini alif lam terbaca dengan jelas. Ini alif lam qamariyah. Kawa. Nah, ini ada matobi ya nak ya, ada alif di sini, ada huruf mat. Wa idzal kawakibun tasarat. Kawakibun tasarat. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukum bacaannya adalah ikhfa ya. Wa idzal biharu. Ini ketemu alif lam qamariyah. Biharu. Di sini ada huruf mat lagi. Baca panjang ya nak ya. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal kuburu, masih ketemu dengan alif lam qamariyah. Kuburu, ini ada huruf ba di harokat doma, lalu setelah itu huruf waw yang diberi sukun. Maka ini hurufnya ada, bacaannya adalah hukum bacaan mat tabi'i. Alimat. Ini ya beda dengan hamzah ya. Alimat nafsum ma.
Ini ada domatain. Domatain ada yang berbentuknya seperti ini ya nak ya. Ada yang berbentuknya seperti domanya terbalik. Sebelah yang satunya ya. Namun summa ini dimasukkan, hukum bacaannya ingat apa? Iya, idgham ya. Idgham biguna. Nafsum ma ada huruf mat di sini, panjangin ya nak ya. Nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, mudah-mudahan ya tidak terbalik lagi bacanya ya. Idza samaa'un faddarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Oke, mudah-mudahan bisa ya nak ya. Nanti diikuti bacaannya dan kalian siap-siap membuat videonya. Idza sama'u fatarat, tatkala langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan tatkala lautan dijadikan meluap. Wa idzal kuburu bu'sirat, dan tatkala kuburan-kuburan dibalik. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, maka setiap jiwa apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Oke, selanjutnya kita buka jelasan ayatnya. Idza sama'u fatarat. Pada surat Al-Infitar Allah hanya menyebutkan sebagian dari kedahsyatan hari kiamat. Tujuannya adalah sebagai mukadimah pengantar untuk mencela orang-orang yang kafir kepada Allah. Padahal mereka telah diberikan nikmat yang berlimpah oleh Allah, dan untuk mencela orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan terhadap hari kebangkitan. Idza sama'un taqal. Idza sama'un fatarat. Tatkala langit terbelah. Langit berada di atas bumi dan dia adalah payung atau atap bagi bumi. Ini akan tetapi tidak ada tiang yang menopangnya hingga ke bumi. Dan langit yang luar biasa besarnya ini pada hari kiamat kelak akan dirubah kondisinya oleh Allah. Di samping itu Allah akan merubah kondisi seluruh alam semesta ini sebagai pertanda bahwasanya akan ada kehidupan dan suasana yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Langit yang begitu megahnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Infitar adalah permulaan terbelahnya langit. Setelah itu semakin lama akhirnya langit benar-benar terbelah. Itulah yang disebut dengan Al-Insyiqaq. Ayat keduanya, wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan tatkala bintang-bintang berjatuhan, yaitu bintang-bintang tersebut akan keluar dari orbitnya kemudian berjatuhan. Astagfirullahalazim ya. Ini bintang-bintang tersebut keluar dari orbitnya kemudian berjatuhan. Bagaimana kita membayanginnya? Semoga kita tidak merasakan ini ya nak ya. Wa idzal biharu fujirat, dan tatkala lautan dijadikan meluap. Seluruh lautan yang ada di alam semesta akan bersatu. Setelah semuanya bersatu, Allah kemudian membakar lautan tersebut sehingga menjadi lautan api. Sebagaimana yang telah berlalu bahwa air itu terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Dan berdasarkan penelitian para ilmuwan, kedua unsur tersebut sangat mudah terbakar. Oksigen dan hidrogen tersebut saat ini masih digabung oleh Allah membentuk air, dan pada hari kiamat kelak Allah akan mampu memisahkan kedua unsur tersebut kemudian membakarnya. Dahsyat ya nak ya tentang cerita hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menyelamatkan kita. Lalu ayat selanjutnya, wa idzal kuburu bu'sirat, yaitu kuburan dibalik sehingga yang di bawahnya menjadi di atas. Maksudnya yaitu manusia dikeluarkan dari kuburnya, dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Kuburan dibalik oleh Allah, lalu manusia dibangkitkan semuanya, dikumpulkan kita di padang mahsyar, mengantri kita semua untuk menerima catatan amal. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Seorang yang mendidik anaknya lalu jadilah anaknya soleh dan bertakwa kepada Allah. Maka setelah dia meninggal, anaknya terus mendoakan dia sehingga pahala-pahala kebajikannya mengalir kepadanya. Oleh karena itu, apabila punya modal, maka lakukan amalan yang bisa terus mengalir tersebut.
Meskipun sudah meninggal, sesungguhnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat bahagia. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh ya nak ya, yang akan terus memberikan aliran pahala kepada kedua orang tua kita sehingga beliau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu saja bukan hanya kita yang menerima keberuntungannya, tapi orang tua kita juga. Subhanallah. Semoga Allah mengkaruniakan itu ya nak ya. Sebaliknya orang yang sangat menderita adalah orang yang melakukan keburukan yang dosanya mengalir. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan atau mengajarkan keburukan kepada orang lain. Mengajari seorang pemuda untuk minum khamar. Apa tahu khamar nak? Nah, khamar itu minuman keras ya. Coba-coba minuman keras, diajak coba-coba. Ini pahalanya terus mengalir, pahala keburukannya. Apa? Catatan keburukannya ya. Nauzubillah. Intinya ayat ini menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan mengetahui secara detail seluruh apa yang dia kerjakan, baik amalan kebajikan maupun amalan keburukan. Nah, ini dalam surat Al-Infitar. Semoga dengan ini kita semakin yakin bahwa kehidupan kita jangan sia-sia. Ayo pergunakan waktu dengan sebaiknya ya nak ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dan terus bisa mengalirkan amal-amal soleh kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh soleha, kita berjumpa di pembahasan tajwidnya. Pembahasan tajwidnya kali ini kita bertemu dengan kategorikan mat lazim mengikuti bagiannya. Nih, mat lazim. Kita pembahasan hari ini mat lazim. Mat lazim dibagi menjadi mat lazim kalimi, mat lazim harfi. Mat lazim kalimi ada mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal. Contohnya mat lazim kalimi mukhaffaf adalah al-ana. Mat lazim musaqqalnya kafa. Nih ada bendera seperti ini bertemu dengan tasdid. Kafa dibacanya panjang ya. Nah ini juga dalam surat Al-Fatihah. Ad-Din. Nah ini lanjutnya as-saffat. Oke. Lalu mat lazimu harfi mukhaffaf. Ini qaf, yasin, hamim. Jangan dibaca yasa ya nak ya, jangan baca hama, tapi yasin, hamim. Ini mat lazim harfi mukhaffaf. Yang berikutnya itu mat lazim harfi musaqqal. Alif lam mim. Berat ya. Ini karena benderanya banyak nih, ya. Berat seperti bendera ya. Alif lam mim shad. Ya. Lalu yang ini to sin mim. Ini biasanya ada di pada pembukaan surat ya. Mat lazim harfi musaqqal. Mudah-mudahan paham ya nak ya. Nanti kita lihat lagi. Kita lihat pembahasannya lagi. Oke. Nanti kita lihat, kalian baca lagi di bukunya. Ini sebagian. Tugas. Tuliskan ayat dan terjemahnya Quran surat Al-Infitar. Surat ke-82. Surat Al-Infitar itu ayatnya 1-5. Buat video hafalannya ya nak ya. Dibaca berulang kali lalu hafalkan agar tidak hilang hafalannya ya nak ya. Oke, selanjutnya kerjakan tugas halaman 38-39. Di buku kalian ya. Kerjakan tugas, kirimkan ke Classroom. Oke. Anak soleh, soleha. Selanjutnya ini ada sebuah kalimat dari mahfuzat. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu akan menular atau berjangkit. Nah ini hati-hati anak ya, boleh bergaul tapi hati-hati ketika teman kita memiliki akhlak yang buruk. Di antaranya suka ngomong anjir, ngomong anjing ya, ibu sebutkan ini salah satunya ya, atau mau terkebiasa goblok ya, ini biasanya akan menular. Hati-hati, jangan selalu sering berdekatan dengan teman yang seperti ini ya nak ya. Kalau bisa jangan, boleh berjumpa, boleh bertemu, say hello, tapi jangan berlebihan. Jangan jadikan teman akrab ini ya. Nah, kalau ada teman-teman yang sering berkata seperti ini, lebih bagus lagi kalau bisa mengajak dia, mengingatkan untuk bisa berubah. Alhamdulillah. Tapi jika memang sulit, kita yang berusaha untuk mundur ya nak ya. Jangan terlalu sering
apalagi bertemu, apalagi bersahabat. Oke, anak soleh soleha, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ini semua memberi kemudahan untuk kita memahami Al-Quran, dihitung sebagai jihad kita kepada Allah, dihitung sebagai nilai kita untuk juga memelihara Al-Quran. Kita dimasukkan oleh Allah sebagai kategori orang-orang yang bisa memelihara Al-Quran, karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan memeliharanya, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dikategorikan orang-orang yang memelihara Al-Quran. Oke, demikian pembahasan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.